Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase, yakni Tadarusan Alkitab. Kita bisa melanjutkan materi-materi kita ya. Dan sebelum kita mau membahas dan kita mau mendalami, ya kita masih di Mazmur, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami tahu, kami panggil dengan nama Yehova, Yahweh. Kami mengucap syukur kami boleh ada di hari ini semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau membaca Alkitab-Mu, maka kami mau membaca dalam nama Yesus, sehingga lewat kuasa nama itu, ayat-ayat yang kami baca bukan cuma kami bisa baca, tapi kami bisa memahami kedalamannya. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami bukan cuma jadi cakap pembaca dan pendengar, tapi juga cakap dan dalam melakukan firman Tuhan itu. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, kita membaca Alkitab kita. Mazmur pasal 7 ya. Perikopnya Allah hakim yang adil ya. Sama-sama kita akan baca ayat yang pertama. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Yahweh karena Kus orang Benjamin itu. Ya Tuhan, ya Yahweh, Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Yahweh, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku, sampai menangkap aku, menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah. Bangkitlah Yahweh, dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Yahweh mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku, Tuhan. Hakimilah aku, Yahweh. Apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Yahweh karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Yahweh yang maha tinggi. Terpujilah nama Allah. Apa yang bisa kita dapatkan dari pembacaan Mazmur pasal yang ke-7 tadi Bapak Ibu? Yang saya dapatkan gak banyak, cuma tadi cuma tadi pemazmur dalam hal ini Daud itu berkata, dia berharap sungguh bahwa dia dihakimi dengan sungguh. Kalimatnya ayat 9, hakimilah aku Yahweh, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Karena kan memang si Daud ini ceritanya kan sedang dalam kejaran orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya. Di ayat-ayat awal kan tadi dia berkata, ya Yahweh, Allahku, padamu aku berlindung, selamatkan aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskan aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dan dengan tidak ada yang melepaskannya. Jadi kan Daud ini lagi dikejar-kejar orang. Tidak spesifik dikejar-kejar dalam konteks apa. Yang saya tahu memang Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, ya. Kemudian juga Daud itu pernah juga keluar dari istananya karena dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya yang memberontak. Apakah dalam momen dua peristiwa itu? Mestinya ya salah satu di antara dua itu.
Jadi Daud dalam kesadarannya sedang dikejar-kejar orang itu malah berkata kepada Yahweh, hakimilah aku. Apakah aku benar atau aku ini salah? Dalam ayat-ayat yang di awal juga tadi, kalau Yahweh, kalau engkau dapati kecurangan dalam tanganku, jika aku misalnya berbuat jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, kalau aku merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, menginjak-injak aku dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Daud berani berkata demikian. Ini mestinya kalau kita resapi dan kita pahami, ya harus juga kita berani mengatakannya. Kalau kita merasa hari ini kita sedang mengalami intimidasi, mengalami hidup yang susah, ya, pencobaan mungkin, padang gurun mungkin, ya kita boleh mencontoh Daud, hakimilah aku ya Tuhan. Apakah aku ini orang benar atau orang jahat yang memang pantas untuk hidup susah? Kalau aku orang benar, tolong aku, lepaskan aku dari kejaran orang-orang ini. Lepaskan aku dari masalah ini. Tolong aku tepat pada waktunya. Sehingga masalah tidak membuatku sampai tergeletak. Maka berani nggak kita ngomong begitu? Kalau kita sudah hidup benar, mestinya kita berani mengatakan itu. Kita berani mengatakan, kalau aku salah, ya udah Tuhan, aku siap lah. Tapi kalau aku benar, hakimilah aku. Masa orang benar digocok sama setan, sama kuasa jahat, sama masalah-masalah kehidupan yang membuatnya tidak bisa hidup damai sejahtera di bumi seperti di surga. Hakimilah aku. Dan saya rasa kalau kita berdoa dengan yakin seperti itu, karena memang kita sudah berusaha hidup benar, maka Tuhan akan lihat itu sebagai iman kita kepadanya, di mana kita bergantung padanya. Dan tinggal tunggu waktu aja, kita serahkan aja hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka waktu Tuhan nanti akan yang terbaik terjadi atas kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita hidupi, Bapak Ibu. Jadi, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan itu bukan berarti benar salah kita serahkan sama Tuhan, terus percaya Tuhan akan tolong kita. Enggak, kalau kita hidupnya brengsek, ya nggak heran masalah akan terus ada. Kalau kita hidup berdosa, upah dosa itu ya nggak heran terus mengikuti kita. Kalau kita kerjaannya itu menyakiti orang lain, ya nggak heran banyak orang yang nggak suka sama kita. Kalau kita itu sombong, makanya nggak heran banyak orang juga memang tidak simpati pada kita. Tapi kalau kita jadi orang yang baik, ya, tidak melukai hati orang, tidak kepo, tidak bully orang, tidak fitnah orang, ya, pokoknya hidup kita itu baiklah, gitu. Berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh seperti Daud ini. Daud bisa berkata demikian kan karena dia merasa bahwa dia benar. Dengan kalimat tadi, ya, kalau aku berbuat curang dengan tanganku, melakukan yang jahat dengan hidupku, merugikan orang lain, maka biarlah orang-orang itu menangkap aku dan menghancurkan aku. Tapi kalau tidak Tuhan, dan aku memang tidak, bangkitkanlah dirimu. Ya, murkamu Tuhan, berdirilah menghadapi orang-orang yang sudah jahat kepadaku, yang mengejar-mengejar aku itu. Jadilah hakim di antara aku dengan mereka. Hakimilah aku, apakah aku berbuat baik atau berbuat jahat. Ini yang harus kita bisa berani. Ya, tidak bisa dikatakan ini sesuatu yang presisi gitu ya. Tapi saya dulu di dalam masa lalu saya punya gembala yang sering diomongin orang, difitnah orang gitu. Ya. Ya, sering naik turun surga lah katanya. Ya, apa ya hal-hal yang kurang baik lah gitu. Orang-orang itu ngomong, Bapak Ibu. Yang ngomong ini bukan pendeta kroco-kroco, tapi pendeta-pendeta yang juga punya nama. Dan zaman itu belum sosial media. Jadi mereka itu kalau berkata-kata negatif terhadap gembala saya itu lewat tulisan. Tulisan yang dipublish di majalah-majalah rohani. Zaman dulu itu masih banyak majalah rohani, Bapak Ibu. Ada beberapa merek majalah rohani, mungkin sekitar 4-5 merek yang cukup diapresiasi lah oleh orang Kristen di zaman itu. Karena dulu belum ada sosial media kan.
Belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Nah, mereka-mereka yang tidak suka sama gembala saya ini ngomongin yang negatif lewat tulisan-tulisan mereka, lewat interview, wawancara, ataupun tulisan mereka yang mereka buat untuk menyoroti gereja kami yang katanya gereja sesat dan lain sebagainya. Ya, gembala saya itu selalu berdoa gitu ya. Bahkan mengajak jemaat berdoa. Ya Tuhan gitu ya. Ya, kau yang tahu ya. Ya silakan pilih aku apa dia gitu. Ya. Kau yang paling tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam bahasanya mirip dengan bahasa Daud. Hakimilah aku. Ya. Kalau aku salah ya naikkan orang itu. Kalau aku benar, naikkanlah aku dan turunkanlah orang itu. Dan itu yang dibahasakan. Dulu waktu saya belum memahami sungguh-sungguh, saya bilang arogan sekali juga gembala saya ini. Tapi ketika saya memahami firman Tuhan, itulah yang benar. Daripada kita balas yang jahat dengan yang jahat, daripada kita membalas fitnah lagi atau membalas dengan perkataan-perkataan yang negatif lagi, lebih baik kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan agar menjadi hakim di antara kita dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita itu. Nah, inilah yang saya dapatkan dari Mazmur 7 tadi. Ya nggak banyak, ya karena ayatnya juga pendek sekali. Ya. Jadi sama-sama kita belajar hari ini untuk mencoba menjadi orang yang beresin dulu hidup kita. Memang susah ya, tidak bisa berdosa presisi 100%. Karena kita itu masih naturnya natur manusia. Kecenderungan berbuat dosa itu lebih mudah daripada kecenderungan untuk berbuat baik. Tapi kan kita sudah dalam Tuhan. Dan kita juga sudah punya Roh Kudus. Maka meskipun mungkin kita masih up and down, tapi kita berusaha untuk melibatkan Roh Kudus agar terus kita naik. Ya. Meskipun dalam progresnya kita naik turun, tapi grafiknya tuh kita naik. Naiknya itu dalam artian menjadi semakin serupa segambar seperti Kristus. Nah, kalau kita sudah on progress yang baik seperti ini, sudah berusaha untuk sungguh-sungguh tidak berbuat dosa, meskipun kadang-kadang mungkin secara nggak sengaja kita masih jatuh dalam dosa, tapi tidak kita sengaja, tidak kita niati. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, segera kita minta ampun, bertobat. Karena kan firman Tuhan katakan kalau kita sudah percaya kepada darah Yesus, maka Dia adalah setia dan adil. Allah akan mengampuni setiap dosa kita yang percaya pada penebusan darah Yesus itu. Jika kau berbuat dosa, maka Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Tentu kalau kita bertobat dan minta ampun. Jadi ketika kita sudah merasa hidup kita baik, hidup kita benar gitu Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak menghidupi dosa, tidak menikmati dosa. Maka kalau kita sepertinya merasa bahwa kok orang jahat sama aku ya? Kok orang fitnah aku ya? Kok orang itu bisa menghakimi ya? Padahal dia kenal aja tidak. Ya kita serahkan aja sama Tuhan, jangan dibalas. Ampuni aja mereka dulu. Ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kan. Tapi kalau terus-terusan dan itu mengganggu kita, daripada kita balas dan kita sama dengan mereka, berbuat dosa, mengucapkan kata sia-sia, kata Yesus kan, masa dari mulut yang sama kau ucapkan berkat, tapi dalam mulut yang sama juga kau mengucapkan kata-kata sia-sia. Lebih baik kita serahkan sama Tuhan. Ya. Jadilah hakim atas aku dan dia yang menjelek-jelekan aku itu. Siapa yang kau pilih? Siapa yang benar di matamu? Dan percayalah bahwa Tuhan itu hakim yang adil kan? Tuhan tahu kok, kalau kita benar dia pasti akan bela kita. So tenang aja. Mungkin penghakiman Tuhan atau pembelaan Tuhan atas kita tidak terjadi sekejap membalikan telapak tangan. Tapi pasti ada lah Bapak Ibu. Dan orang yang melukai kita, orang yang dengan sengaja menghakimi kita, menjahati kita, ada waktunya nanti mereka tahu salah mereka di mana. Karena nanti kan ketika mereka dalam penghakiman Tuhan kan, Tuhan membacakan itu. Ya. Satu demi satu salah mereka. Misalnya ya kita berandai-andai ini ya. Ada orang jelekin saya benar ya. Terus orang ini sampai matinya mungkin tidak rasa dia sudah melakukan hal yang jahat sama saya. Tapi nanti kan Tuhan akan menjadi hakim yang baik. Nah, orang ini nanti ketika dihakimi Tuhan akan dibacakan tuh. Kenapa kamu dalam penghukuman sekarang ini? Karena kamu pernah fitnah si Seno.
Nah, orang ini akhirnya tahu kan, tapi sudah tidak ada penyesalan. Ya, seperti orang kaya mau ngomong sama Lazarus aja yang di pangkuan Abraham nggak bisa lagi. Ya udah, makanya seperti saya bilang, jangan mengambil peran yang bukan peran kita. Ya, kalau kita nggak suka sama orang, ya udah diem aja gitu. Ya, nggak usah kita memfitnah dia, nggak usah kita berkata-kata negatif soal dia gitu ya. Udah diem aja, nggak usah umbar salah apapun gitu. Toh bisa saja penilaian kita terhadap orang itu salah kan. Jadi diam saja, kalau kita dilukai kita diam saja, ampuni saja seperti Yesus mengampuni orang-orang yang zolim kepadanya. Sambil kita terus percaya bahwa Tuhan pasti akan jadi hakim yang baik. Nanti ada waktunya ketika hari ini kita mungkin difitnah habis-habisan, mungkin orang banyak lebih percaya omongan orang ini daripada omongan kita. Ada waktunya nanti pembelaan Tuhan buat kita terjadi. Nah, kita lebih senang mana? Lebih senang orang itu membela kita atau Tuhan yang membela kita? Saya lebih senang Tuhan yang membela kita. Sebab kalau Tuhan membela kita, dampaknya luar biasa. Tapi kalau orang membela kita, mungkin baik buat kita di momen itu, tapi berapa lama sih? Saya mengalami sudah banyak kali pengalaman bagaimana ada orang membela kita, tapi nggak lama orang ini menikam kita dari belakang. Ya. Dan dalam hidup saya yang belum setengah abad ini, saya bisa hitung cukup banyak orang-orang seperti itu yang di masa lalu saya. Dan saya berusaha untuk tidak seperti mereka. Sebab saya belajar untuk menghidupi yang Yesus kita ajarkan, dan itu sulit sekali memang. Untuk mengampuni orang, untuk ya udah nanti Tuhan yang menghakimi. Sulit. Ya. Tapi paling nggak saya belajar. Ya. Saya nggak minta pertanggungjawaban orang itu, saya nggak pernah minta klarifikasi kalau apapun juga terjadi atas saya. Udah biarin aja. Dan faktanya beberapa orang yang seperti itu kepada saya belum mati, saya sudah tahu pembelaan Tuhan atas saya seperti apa. Ya. Jadi akhirnya lebih mempercayakan ya. Yang penting kita sudah hidup benar, introspeksi senantiasa, selalu bertobat dan minta ampun sama Yesus Kristus yang sudah mengampuni kita di atas kayu salib. Kemudian juga terus berusaha hidup dalam kekudusan. Dan kalau masih ada orang jahat, silakan doa seperti Daud dalam Mazmur pasal 7 tadi. Hakimilah aku ya Allahku. Aku yang benar atau dia yang benar. Kalau aku salah, aku punya dosa, biarlah orang itu yang menginjak-injak aku. Tapi kalau aku yang benar, aku percaya. Kalau bahasanya Daud tadi luar biasa ya. Aku percaya Tuhan akan membangkitkan murkanya terhadap orang yang sudah menzolimi aku. Ya. Jadi Daud benar-benar mempercayakan bahwa Tuhan nanti yang membela dia dengan cara yang ajaib. Semoga hari Kamis malam ini diberkati lewat renungan di tadarusan Mazmur 7 ini. Dan kalau diberkati bisa dibagikan kepada yang lainnya, di-share, di-like, ya. Terus juga didukung program ini, saya, pelayanan kami lewat doa. Kalau ada rinduan untuk memberkati juga monggo, ada QRIS yang bisa Bapak Ibu scan untuk bisa menabur lewat pelayanan kami, sehingga sama-sama kita mengembangkan pelayanan ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kita untuk satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat rema yang kami dapatkan dari pembacaan Mazmur pasal 7, di mana kami diingatkan untuk terus introspeksi diri, menjaga diri yang benar, hidup yang benar, sehingga ke depan kalau kami sudah hidup benar dan ada orang yang jahat kepada kami bisa seperti Daud untuk berteriak, "Ya Allahku, jadilah hakim di antara kami berdua. Kalau ku salah, biarlah orang itu bisa menginjak-injak aku, tapi kalau aku benar, biarlah murka Tuhan nanti akan jatuh pada orang tersebut." Kami tidak
mau menjadi orang yang membela diri dengan kekuatan kami. Tapi kami mau menjadi orang yang membela diri kami karena kami yakin. Tapi bela diri kami bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa nama Tuhan. Sebab kami percaya kalau kami sudah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih-Nya Tuhan, maka Tuhanlah yang pasti akan membela kami tepat pada waktunya. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di Tadarusan Alkitab besok hari Jumat. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi, bisa jadi member dari channel YouTube Due ini, ya, karena hari ini saya naikin materi soal neraka, ya, episode atau seri yang ketiga. Saya lagi mengajar soal neraka, dan kalau Bapak Ibu mau ikut sekolah Alkitab juga bisa jadi member di channel YouTube ini, member sekolah Alkitab. Karena besok hari Jumat dan Sabtu saya akan juga bagikan materi soal pneumatologi, doktrin soal Roh Kudus, seri yang ke-19 dan seri yang ke-20. Wah, itu dalam banget Bapak Ibu, ya. Jadi saya mengajar sebelum di mimbar hari Minggu, semuanya saya bagikan dulu di dalam sekolah Alkitab, ya, supaya ketika saya bawa dalam khotbah nanti semakin lebih dalam karena sudah saya bagikan sebagai materi pengajaran di sekolah Alkitab kita. Jadi silakan belajar bersama dan jangan diaminkan, ya, saya selalu mengingatkan, bahkan ajaran saya pun jangan diaminkan, tapi ditangkap dulu, dipahami, terus juga dibawa dalam pergumulan bersama Roh Kudus dengan menguji setiap ayat-ayat yang saya tafsirkan. Jadi gumuli bersama Roh Kudus, jangan jadi orang Kristen yang gampang mempercayakan imanmu kepada pengajaran orang-orang yang mengaku pendeta. Ya. Ujilah setiap roh itu. Tentu kita punya Roh Kudus dan Roh Kudus akan tolong kita. Terus maju dalam Tuhan, terus semangat. Sampai jumpa besok hari di Tadarusan Alkitab kita berikutnya di Talk with Pastor. God bless you.